Salam jumpa kembali di podcast Tutup Koda KPU Kabupaten Flores Timur. Teman pemilih tentu penasaran bagaimana berkontribusi menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Baiknya mulai dari mana? Salah satu saran saya, teman pemilih mengikuti atau belajar pemilu dan demokrasi melalui podcast Tutup Koda KPU Kabupaten Flores Timur. Hari ini dan beberapa waktu ke depan, teman pemilih akan informasikan materi terkait dengan mekanisme pendaftaran partai politik hingga menjadi peserta pemilu yang langsung disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Kirgirius Yulesanga. Selamat pagi Pak Iris. Selamat pagi Pak Michael, selamat pagi teman-teman pemilih. Terima kasih Pak Iris. Bagaimana kabarnya Pak Iris? Puji Tuhan baik. Ya, teman pemilih, perlu kami informasikan bahwa hari ini pelaksanaan podcast Tutup Koda hari ini kami telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Harapan kami teman pemilih di manapun berada juga tetap taat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Teman pemilih, mengawali perbincangan kita pagi ini, kita ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan terkait dengan apa itu partai politik. Baik, terima kasih Pak Michael. Teman-teman pemilih, terkait dengan definisi partai politik, tentunya rujukan kita pada undang-undang yang mengatur tentang partai politik, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam undang-undang itu, definisi partai politik itu merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan cita-cita, kesamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan bangsa negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira mungkin demikian sederhananya batasan tentang partai politik sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana dibuat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Baik. Demikian teman pemilih. Teman pemilih mungkin bisa menangkap beberapa poin dari penjelasan apa itu partai politik. Nah, sebelum dalam proses pendaftaran ke KPU tentu ada syarat waktu dan pendaftaran. Mungkin bisa juga dijelaskan Pak Iris kerangka waktu bagaimana proses pendaftaran itu dari partai politik ke KPU Kabupaten Flores Timur. Baik Pak Michael, kalau terkait dengan waktu sebagaimana pengaturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 176 paling lambat 18 bulan sebelum waktu pemungutan suara partai politik sudah melakukan pendaftaran di KPU. Itu waktu pendaftaran. Kemudian selanjutnya di pasal 179 itu dia mengatur bahwa KPU itu melakukan pleno penetapan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sehingga kalau kita tarik dari hari pemungutan suara yang sudah ditetapkan, maka untuk proses pendaftaran partai politik di KPU itu paling lambat jatuh pada bulan Agustus tahun 2022. Sementara penetapan partai politik menjadi peserta pemilu itu akan dilaksanakan paling lambat bulan Desember tahun 2022. Jadi terkait dengan waktu minimal atau paling tidak 4 bulan dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan itu KPU secara kelembagaan melakukan kerja-kerja
verifikasi sampai pada nanti penetapan. Siap. Jadi proses itu memakan waktu kurang lebih 4 bulan ya Pak Erinya. Siap. Ya, karena dalam proses pendaftaran kemudian sampai dengan penetapan itu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana syarat dan proses pendaftaran partai politik. Ya, kalau terkait dengan syarat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik ketika melakukan pendaftaran di KPU memang harus memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama, harus sudah berbadan hukum. Yang kedua, kepengurusan di tingkat pusat. Yang ketiga, mempunyai kepengurusan di semua provinsi. Selanjutnya mempunyai kepengurusan di 75% kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan. Lalu mempunyai kepengurusan di 50% kecamatan dalam wilayah kabupaten. Kemudian yang berikut, menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan tingkat pusat. Lalu pada syarat yang berikut adalah mempunyai paling sedikit anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tingkat kabupaten kota. Kemudian syarat yang berikut adalah mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik. Berikut mempunyai kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Lalu yang terakhir, harus memiliki rekening atas nama partai politik. Ya, jadi saya kira demikian beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh sebuah partai politik ketika melakukan pendaftaran. Nah, selain syarat itu kemudian juga ada dokumen penyerta. Nah, tentunya ada dokumen penyerta yang disampaikan oleh partai politik. Jadi pada saat melakukan pendaftaran untuk syarat harus berbadan hukum, maka partai politik yang bersangkutan wajib melampirkan, wajib menyampaikan dokumen berita negara Republik Indonesia dari kementerian yang berwenang terkait dengan partai politik yang bersangkutan. Lalu untuk syarat kepengurusan itu harus ada SK kepengurusan tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Lalu untuk keterwakilan perempuan, itu harus ada surat keterangan dari pimpinan partai politik tingkat pusat, keterwakilan paling sedikit 30% perempuan. Begitu juga dengan keterangan-keterangan lain berkenaan dengan nama, lambang, dan gambar dari partai politik yang bersangkutan. Kemudian surat keterangan tentang kantor tetap. Kantor tetap partai politik tingkat pusat sampai kabupaten, minimal sampai tahapan pemilu berakhir. Lalu rekening partai politik. Begitu juga dengan bukti keanggotaan partai politik yang mana tadi 1.000 atau 1/1000 minimal dari jumlah penduduk di tingkat kabupaten. Wow, teman pemilih, begitu banyak persyaratan yang kemudian diatur di dalam peraturan KPU dan regulasi undang-undang kepemiluan, dan untuk itu tentu kita ingin memastikan kembali dengan sejumlah persyaratan yang begitu banyak, bagaimana kemudian KPU dalam melakukan proses verifikasi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, Pak Eris? Kalau terkait dengan proses verifikasi, tentunya nanti dilakukan secara berjenjang. Secara berjenjang, KPU provinsi dan KPU kabupaten sesuai dengan tanggung jawabnya.
pada saat partai politik menyampaikan dokumen itu, tentunya proses verifikasi administrasi itu pertama dilakukan oleh KPU RI. Proses itu dilakukan, kemudian ada beberapa tahapan itu yang memang harus dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Jadi pertama itu dilakukan verifikasi administrasi terkait dengan syarat-syarat tadi yang saya sebutkan. Proses verifikasi administrasi. Pada tahapan itu ada dokumen-dokumen itu yang nanti dikirim oleh KPU RI kepada KPU kabupaten kota. Kita langsung serahin di KPU kabupaten kota. Ya. Nah, dari dokumen yang dikirim itu nanti KPU kabupaten kota juga melakukan sejumlah kegiatan tahapan verifikasi, baik nanti secara administrasi maupun secara faktual, untuk memastikan kondisi di lapangan. Jadi kira-kira tadi nanti kalau dokumen-dokumen apa saja yang nanti akan kita lakukan verifikasi administrasi, tentunya dokumen-dokumen berkenaan dengan administrasi partai politik. Baik, kalau untuk tingkat kabupaten itu minimal kita mengecek kepengurusan inti ya, KSB, kemudian keterwakilan perempuan, lalu syarat-syarat lain tadi menyangkut kantor, alamat kantor, kemudian rekening bank, lalu juga mungkin ada verifikasi terkait dengan potensi kegandaan dari anggota. Jadi mungkin kira-kira demikian Pak Mike kalau soal verifikasi yang nanti akan kita lakukan. Juga perlu diberitahu lagi, dalam proses verifikasi tentu ada masalah-masalah misalnya tidak lengkap dokumen dan tekanan dan seterusnya tadi yang sudah disebutkan. Nah, dengan dinamika seperti itu, kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur? Misalnya proses verifikasi itu kemudian tidak lengkap dilakukan oleh salah satu partai politik. Kira-kira langkah apa yang harus diambil oleh KPU Kabupaten Flores Timur? Baik, terkait dengan sejumlah kekurangan administrasi yang mungkin nanti kita ketemukan dalam proses verifikasi, KPU hierarki kita itu cukup akomodatif untuk memfasilitasi hak politik partai politik. Sebagaimana ketentuan, kalau misalnya dalam proses verifikasi administrasi ada dokumen dari partai politik yang masih kurang atau belum lengkap, itu ada ruang perbaikan. Ada ruang perbaikan yang juga biasanya diatur dalam tahapan. Nanti kalau tahapan sudah ada, kita bisa pastikan. Untuk perbaikan, kalau pengalaman pada pemilu terakhir, kebetulan kita juga terlibat waktu itu, pemilu terakhir itu perbaikan itu diberikan kesempatan satu kali. Jadi itu tetap dibuka. Begitu juga dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual. Jadi prinsipnya KPU secara kelembagaan cukup akomodatif dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam proses verifikasi. Tentunya juga tetap memperhatikan kerangka waktu yang nanti kita temukan pada tahapan. Kira-kira mungkin demikian. Ya, jadi sudah bisa kita lihat teman pemilih bahwa cukup akomodatif. KPU sudah membuka ruang untuk satu kali memberikan kesempatan kepada partai politik apabila masih memiliki kekurangan dalam proses melengkapi baik itu administrasi maupun dalam konteks verifikasi faktual. Nah, kita ketahui bahwa cukup urgennya itu suatu keabsahan data, kemudian kerangka waktu yang tadi sudah diatur. Kira-kira perlu sampai harus
diperketat oleh KPU RI itu kira-kira bagaimana sebetulnya? Apa semacam mengapa kerangka keabsahan itu menjadi hal yang sangat urgent itu dalam proses pendaftaran? Iya, kalau bicara soal kerangka waktu memang cukup penting ya dalam proses pelaksanaan setiap tahapan. Demikian juga dengan verifikasi partai politik ini. Kalau kita bisa bayangkan pemain dan teman-teman pemilih, kalau misalnya setiap tahapan tidak diatur oleh waktu, maka tahapan itu akan lari kemana-mana. Iya. Dan kita bisa bayangkan kondisi terburuk nanti pemilu itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal sudah tetap. Benar. Kerangka waktu ini maksudnya mengatur kita supaya kita bekerja lebih efektif. Nah, ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu maupun partai politik. Karena pelanggaran terhadap waktu yang sudah ditetapkan ini berkonsekuensi. Untuk partai politik, ya bisa jadi dia tidak ditetapkan menjadi didiskualifikasi, menjadi peserta pemilu. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan ketidaktepatan pelaksanaan tahapan dalam konteks waktu ya dilakukan oleh penyelenggara. Ini akan berdampak hukum. Berdampak hukum. Memang pelanggaran terhadap waktu, ketidaktepatan pelaksanaan tahapan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ini memang tidak ada diskresi dari KPU Kabupaten. Misalnya pada tanggal yang sudah ditetapkan ini menjadi batas akhir penyampaian dokumen misalnya dari partai politik. Partai politik tidak menyampaikan pada hari itu dan besoknya baru dia sampaikan. Ini tidak bisa lagi. Jadi memang diskresinya tidak dibuka. Ya, diskresinya sepanjang itu tidak ada. Kecuali mungkin ada rekomendasi lain dari rekan-rekan Bawaslu. Jadi prinsipnya waktu ini penting. Dia mengatur kita untuk lebih tertib, lebih efektif dalam menyelenggarakan tahapan. Baik, terima kasih Pak Iris. Luar biasa. Saya melihat bahwa memang waktu itu kemudian sudah mengingat kita dalam tahapan, dan ketika kemudian kita tidak bisa mengikuti namanya, ruang diskresi itu pun kemudian tidak dibuka oleh KPU. Ya, dalam proses verifikasi faktual maupun administrasi, apakah ada teknologi atau informasi yang kita gunakan untuk kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses verifikasi KPU ini? Ya, kalau terkait dengan penggunaan teknologi informasi, kalau kita melihat undang-undang tersebut untuk verifikasi partai politik, memang secara tegas ya tidak diatur, ya tidak salah, tidak diatur. Undang-undang 7 itu hanya mengatur sistem informasi untuk data pemilih. Tetapi bahwa pengalaman kita pada pemilu terakhir dalam verifikasi partai politik, sistem informasi ini juga digunakan oleh KPU dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Memang tadi kita kembali tidak diatur undang-undang, tetapi bahwa KPU sekarang kita melihat lebih progresif untuk menggunakan teknologi informasi yang membantu kerja-kerja kelembagaan. Ya. Sehingga saya berkeyakinan bahwa ke depan SIPOL, sistem informasi partai politik ini wajib untuk digunakan, menjadi satu persyaratan. Ini keyakinan saya. Keyakinan saya. Kalau di pemilu terakhir kemarin digunakan, tetapi memang kita temukan masih ada kendala. Sehingga harapan kita ke depan ini sistem aplikasi ini sudah bisa normal dan bisa digunakan. Ya, aplikasi SIPOL namanya Pak Tris ya. Ya. Dan kemudian belum
diakomodir oleh undang-undang pemilu ya? Ya, kalau kita melihat undang-undang pemilu memang dia tidak atur secara tegas penggunaan aplikasi sistem informasi pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Tetapi kecenderungan untuk KPU menggunakan itu sebagai syarat wajib penggunaan. Pak Iris, mungkin bisa dijelaskan apa upaya KPU untuk memaksimalkan pemahaman terkait dengan proses pendaftaran partai politik ini? Ya, baik Pak Michael, terkait dengan upaya KPU Kabupaten Flores Timur khususnya untuk meningkatkan pemahaman teman-teman partai politik, saya kira ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Pada saatnya ketika aturan teknis sudah ditetapkan, kita tentunya mengagendakan untuk melakukan sosialisasi baik kepada pengurus partai politik maupun kepada organ-organ yang dibutuhkan dalam proses verifikasi partai politik ini, seperti contoh teman-teman operator sipol tadi. Nah, selain sosialisasi juga ke depan rencana kita kita lebih punya upaya untuk bergerak lebih mobile, lebih hidup. Jadi artinya semacam ada help desk yang berjalan mobile. Kita tidak hanya pasif untuk berada di kantor dan menunggu teman-teman partai politik untuk melakukan konsultasi, tapi kita juga punya upaya untuk menjemput bola. Kita punya rencana untuk nanti mengagendakan untuk berkunjung ke masing-masing sekretariat partai politik untuk bisa berdiskusi, kemudian bisa menemukan atau mencari tahu kondisi-kondisi yang dihadapi oleh partai politik pada saat itu, sehingga saat itu kita bisa memberikan masukan maupun apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman partai politik yang pada intinya agar memperlancar proses dan kemudian memastikan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi oleh partai politik dalam urusan. Sampai itu juga nanti pasti rapat koordinasi dengan stakeholder khusus partai politik ini terus kita lakukan pada tahapan itu. Upaya-upaya itu yang saya kira bisa membantu kita, membantu teman-teman partai politik supaya proses ini bisa berjalan lebih baik tanpa kendala. Mungkin kira-kira demikian. Baik, sahabat pemilih juga khususnya kepada stakeholder partai politik ya Pak Iris. Nah, ini menjadi sangat urgent di mana proses pengelolaan verifikasi dan sampai ke penetapan itu harus kemudian sesuai dengan kerangka waktu dan segala instrumen yang sudah diatur dalam peraturan lebih teknisnya peraturan KPU ya, tentang sipol ya. Tentu itu harus kita cermati dan dengan sungguh-sungguh dilakukan sehingga proses mulai dari pendaftaran, verifikasi dan sampai penetapan itu tidak menjadi kendala. Mungkin penekanan terakhir dari Bapak Ketua Teknis Pak Iris, mungkin apa yang perlu dipersiapkan atau pesan-pesan apa yang harus disampaikan kepada teman pemilih sekaligus kepada stakeholder yang harus dipersiapkan dalam proses pendaftaran partai politik ini? Baik, Pak Mike. Untuk saya kira ini semacam saran yang mungkin perlu diperhatikan oleh yang pertama teman-teman partai politik di tingkat kabupaten, bahwa proses penetapan partai politik itu menjadi domain wilayah kewenangan dari KPU. KPU kabupaten punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang hanya melakukan verifikasi administrasi maupun faktual untuk membackup KPU. Ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan oleh teman-teman partai politik. Yang pertama,
terkait dengan penyiapan sumber daya. Penyiapan sumber daya ini dalam konteks tadi bahwa berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Ya, tentunya sudah jauh hari partai politik itu mempersiapkan sumber daya yang mumpuni untuk bisa mengoperasikan sistem aplikasi sipol itu sendiri. Karena sesuai pemilu terakhir, kalau berdasarkan pengalaman di pemilu terakhir, maka segala dokumen dari kabupaten kota itu wajib hukumnya itu diunggah ke sipol, dan itu dilakukan oleh teman-teman operator partai politik di tingkat kabupaten. SDM. Kemudian yang berikut administrasi partai politik, pastikan dengan baik surat keputusan tentang kepengurusan, kemudian juga personil yang ada dalam kepengurusan itu memenuhi syarat dan aktif. Lalu keanggotaan, ya, ini yang juga menjadi bagian yang tidak kalah penting, ya, keanggotaan. Karena kita temukan bahwa nanti pada saat tahapan verifikasi faktual ini akan kita lakukan. Sebagaimana putusan MK terakhir ya, nomor 55 itu ada pengecualian ketika kita melakukan verifikasi faktual. Jadi walaupun partai yang sekarang memenuhi parliamentary threshold 4% yang punya kursi di parlemen itu tidak lakukan verifikasi faktual, tetapi tentunya masih banyak partai yang peserta pemilu 2019, kemudian partai baru yang sudah berbadan hukum itu kita melakukan verifikasi faktual. Untuk khusus keanggotaan ya, khusus keanggotaan. Nah, ini yang perlu teman-teman partai politik perhatikan, bahwa perlu diupdating nama-nama anggota, kemudian juga dengan kelengkapan dokumen KTA dan KTP. Ini wajib hukumnya untuk dipastikan, sehingga kalau ini sudah, maka saya kira proses kita ke depan ini akan dia berjalan lebih lancar dan tentunya kendala-kendala yang bisa menghambat proses itu dipastikan bisa kita minimalisir. Kemudian yang berikut untuk teman-teman pemilih yang juga mungkin menjadi bagian dari anggota partai politik misalnya, pastikan dokumen. Kemudian juga ya teman-teman dalam proses nanti itu tentunya tetap mempunyai kemandirian, pengalaman kita dalam proses verifikasi kemarin itu ada sahabat pemilih kita yang memang sesungguhnya bukan menjadi bagian dari partai politik tertentu, tapi namanya juga tercover. Ini yang mungkin teman-teman pemilih perlu pastikan, bahwa tetap pemilih punya kemandirian untuk menyatakan ya atau tidak. Sekira menyatakan ya atau tidak itu punya konsekuensi. Tetapi untuk tidak, ya saya kira ini juga konsekuensi hukum untuk teman-teman pemilih. Ini tidak ada begitu. Sekira jangan takut untuk memastikan itu. Sekira mungkin demikian. Terima kasih Pak Elis. Jadi poin pentingnya untuk partai politik dan juga teman pemilih yang kemudian tidak tergabung dalam partai politik, seperti yang sudah disampaikan Pak Elis tadi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Dan harapan kami semoga dengan podcast Tutup Koda ini teman pemilih terus mengupdate informasi pengetahuan pemilu dan demokrasi di podcast ini. Teman pemilih, terima kasih juga sudah menjadi teman setia KPU Flores Timur. Ikuti kami di rilis-rilis terbaru kami di dalam link media sosial dan website KPU Kabupaten Flores Timur. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Elis. Salam sehat.